Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Meskipun malam ini hujan dengan derasnya turun, semoga hujan ini membawa barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ana tidak tahu ini suara saya sampai apa tidak? Sampai ya? Baik. Sebelum saya membicarakan tentang kitab-kitab usulus sunnah, karena pembicaraan kita tentang kitab usulus sunnah ini hanya tinggal beberapa poin saja, saya ingin menyampaikan dua hal yang berkaitan dengan masalah fiqhiyah. Yang pertama tentang masalah menjamak salat. Ada khilaf di antara para ulama apakah menjamak salat itu diharuskan langsung apabila kita selesai dari salat yang pertama langsung kita melakukan salat yang kedua, ataukah boleh kita pisah dengan jarak waktu tertentu? Mayoritas para ulama mengatakan harus mualah, arti mualah itu harus langsung, dan boleh dipisahkan apabila waktunya hanya sedikit, sebentar. Ini pendapat mayoritas ulama, dan pendapat ini yang difatwakan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, diikuti oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita ingin menjamak salat, menurut mayoritas para ulama, ishtiratul mualah disyaratkan harus langsung, atau boleh dipisah tetapi syaratnya waktu yang memisahkannya itu tidak terlalu lama. Dan sekali lagi saya katakan ini pendapat mayoritas ulama yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala, dan juga diikuti oleh murid-murid mereka, di antaranya Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala, Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan juga ulama-ulama yang ada pada saat ini. Pendapat yang kedua, mereka membolehkan kita melakukan jamak meskipun dipisahkan oleh tenggang waktu yang lama, karena tidak ada dalil dalam masalah ini. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mana pendapat yang kuat di dalam masalah ini? Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, hakikatnya sama-sama kuat, akan tetapi al-ahwat, lebih hati-hatinya sebagai tindak atau sikap kehati-hatian kita, alla yujma' illa bil muwalah, hendaknya seseorang tidak menjamak salat kecuali dengan al-muwalah, yaitu langsung melakukan salat yang kedua. Ini sikap kehati-hatian kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi pendapat inilah yang membuat hati tenang, yaitu hendaknya apabila kita ingin menjamak salat, mari kita jamak salat itu secara langsung. Artinya jangan dipisahkan oleh waktu yang cukup lama. Apabila pemisahnya itu atau waktu yang memisahkannya itu hanya sementara, hanya sebentar, dalam hitungan beberapa menit, maka dibolehkan oleh para ulama. Dan ini insyaAllah adalah pendapat yang paling adil dalam masalah ini. Kemudian masalah fiqhiyah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang makmum membaca Fatihah di solat jahar. Antum sudah mengetahui masalah ini insyaAllah. Sebagian ulama mengatakan apabila solat itu solat jahar, artinya imam membaca bacaannya dengan suara keras, maka dibolehkan bagi makmum untuk tidak membaca Fatihah. Berdasarkan firman Allah, فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا
Dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, dan imam ketika membaca surat Fatihah atau surat di dalam solat jahar, dia membaca Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Ini sebagian pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat meskipun itu solat jahar, tetap diwajibkan bagi makmum untuk membaca Fatihah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh rata-rata ulama yang ada di Saudi Arabia, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan yang lainnya. Adapun pendapat yang pertama, pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tetapi dalam masalah ini, pendapat yang menurut ana pribadi yang saya dengarkan dari beberapa guru ana, yaitu apabila kondisinya, pendapat yang mereka kuatkan kebanyakan adalah dibolehkan bagi makmum untuk tidak membaca Fatihah apabila di dalam solat jahar. Ini pendapat yang banyak dikuatkan oleh ustaz-ustaz kita. Tetapi tentunya tidak ada paksaan dalam mengambil pendapat ini. Tetapi mereka mengatakan dalam kondisi hujan seperti yang tadi, dalam kondisi hujan seperti yang tadi, di mana tidak ada suara pengeras suara sehingga bacaan imam tidak terdengar, maka makmum yang tidak dapat mendengarkan bacaan imam wajib dia membaca Fatihah. Sedangkan makmum yang bisa mendengar bacaan imam, maka di sini tidak membaca Fatihah. Kenapa? Karena alasan ulama yang mengatakan dibolehkan bagi makmum untuk tidak membaca Fatihah adalah karena dia mendengar bacaan Al-Quran. Sedangkan Allah mengatakan apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkan dan diamlah. Sedangkan makmum yang tidak bisa mendengar bacaan Al-Quran tersebut, otomatis illah atau alasan ini hilang dari dirinya, sehingga kembali dia ke hukum asalnya, yaitu diwajibkan bagi dirinya untuk membaca Fatihah. Ya, karena sebagian kita tadi suara imam tidak terdengar. Bahkan kita sujudnya itu, bangun dari sujud itu ngantri, ya, ngikut yang di samping. Yang samping bangun, yang baru bangun begitu. Kenapa? Suara imam tidak terdengar. Maka dalam kondisi seperti ini, wallahu taala alam, menurut saya inilah pendapat yang paling rajih atau yang pendapat yang paling adil yang saya dengarkan dari beberapa dosen-dosen kami, bahwasanya apabila suara imam tidak terdengar karena suatu kondisi seperti imamnya tidak menggunakan pengeras suara, kemudian jamaahnya banyak, atau misalnya imamnya tidak menggunakan pengeras suara, kemudian hujan deras seperti yang tadi, maka bagi makmum yang tidak bisa atau yang tidak dapat mendengar suara imam, maka silahkan dia baca Fatihah. Bagi makmum yang dapat mendengar suara imam, maka di sini ada dua pendapat, silahkan dia ambil salah satunya, entah dia membaca ataupun tidak membaca. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita baca sedikit kitab kita, yaitu kitab Ushulus Sunnah, pada poin yang ke-45 di dalam cetakan ini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wan nifaqu huwal kufru, dan nifaq yang berarti kekufuran adalah an yakfura billahi wa ya'buda ghairah, yaitu seseorang dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menyembah selain Allah, wa yudhiral islam fil alaniyah, dan dia menampakkan Islam di depan orang banyak, akan tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Kemunafikan yang seperti ini hakikatnya dia adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Ya, mithlul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, di mana mereka menampakkan keislaman,
Mereka menampakkan keimanan, tetapi mereka menyembunyikan kekufuran dan pengingkaran terhadap Allah serta Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nifak seperti ini disebut sebagai an-nifaqul akbar, al-mukhriju minal millah, nifak besar yang mengeluarkan dari Islam. Atau dalam istilah yang lainnya disebut dengan an-nifaqul i'tiqadi, yaitu nifak i'tiqadi yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah. Jadi kalau ada orang yang dia menampakkan keislaman, menggunakan pakaian Islam, menampakkan syariat-syariat Islam, menampakkan syiar-syiar Islam, tetapi di dalam hatinya dia kufur, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut telah melakukan kemunafikan besar yang mengeluarkannya dari agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, Allah mengatakan, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir." Dan di antara manusia ada mereka yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, namun hakikatnya mereka tidak beriman. Ini nifak besar. Kemudian juga dalil lain dalam ayat yang pertama dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka berkata, sesungguhnya kami bersaksi bahwasanya engkau itu adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwasanya engkau itu adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah memberikan persaksian bahwasanya orang-orang munafik itu dusta di dalam pengakuan mereka. Jadi ini nifak besar. Dan orang munafik yang mereka melakukan nifak besar seperti ini, seperti munafik yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir asli. Kenapa? Karena mereka adalah musuh dalam selimut. Mereka adalah musang berbulu ayam. Mereka adalah serigala berbulu domba. Mereka adalah duri dalam daging dan seterusnya. Mereka lebih berbahaya daripada kafir asli. Oleh karena itu hukuman mereka nanti pada hari kiamat lebih besar daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau daripada orang-orang kafir asli dari agama-agama yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-145, Allah mengatakan, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Antum ketahui yang namanya neraka itu bertingkat-tingkat. Semakin bawah tingkatannya semakin keras siksaannya. Berbeda dengan surga. Surga juga memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin bawah tingkatannya, semakin ringan kenikmatannya. Semakin atas tingkatannya, semakin besar, semakin hebat kenikmatannya. Berbeda dengan neraka. Semakin tinggi tingkatannya, semakin ringan siksaannya. Semakin bawah tingkatannya, semakin keras siksaannya. Kata para ulama, orang-orang munafik yaitu nifak i'tiqadi, seperti orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, siksaan mereka lebih dahsyat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Apakah orang-orang munafik seperti ini ada pada saat ini? Jawabannya, mereka akan terus ada. Kita saksikan orang-orang yang mereka berpakaian Islam. Bahkan mereka berpakaian layaknya Syekhul Islam. Bukan hanya berpakaian Islam, tetapi mereka berpakaian layaknya seorang Syekhul Islam. Berpakaian layaknya seorang tokoh. Akan tetapi mereka menghembuskan nafas-nafas kekufuran. Mereka menyebarkan ajaran-ajaran kekufuran. Bahkan mereka menentang Islam. Kita dengar mereka mengatakan bahwasanya Islam bukanlah agama yang paling benar, semua agama benar. Dengan berani menolak firman Allah Subhanahu wa taala dengan pakaiannya yang islami, dengan topinya yang islami, dia mengatakan bahwasanya bukan Islam saja yang benar.
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu adalah Islam. Dia tolak mentah-mentah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima agama tersebut dari dirinya, dan dia nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Dia tolak ayat tersebut dengan mentah-mentah. Pakaiannya Islami, ya. Kemudian mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka menghalalkan liwat, homoseksual. Mereka menghalalkan sihaq, lesbian, dengan alasan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Orang-orang yang melakukan homoseksual, orang-orang yang melakukan lesbian, mereka juga hamba-hamba Allah. Mereka punya hak. Apabila Islam melarang mereka, berarti Islam bukanlah rahmatan lil alamin. Itu alasan mereka. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka berpakaian Islami, menggunakan pakaian-pakaian tokoh Islam. Akan tetapi mereka mengatakan bahwasanya Islam yang ada saat ini adalah Islamnya orang-orang Arab, berbeda dengan Islamnya orang-orang Indonesia. Mereka menolak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Yang namanya kaffah dalam bahasa Arab artinya tidak ada pengecualian sedikit pun. Kami utus engkau wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Dia tolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa Islam yang mengajarkan syariat yang benar itu adalah Islamnya orang-orang Arab, bukan Islamnya orang-orang Indonesia. Dia tolak hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah disahihkan oleh para ulama hadis, di antaranya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 6 perkara di atas seluruh para nabi. Di antara yang 6 tersebut, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Semua nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'ithtu ilan nasi kaffatan. Akan tetapi hanya aku saja yang diutus kepada seluruh makhluk. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Mereka tolak mentah-mentah. Dan mereka adalah musuh-musuh Islam yang berkedok Islam. Musuh-musuh dalam selimut yang lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Antum bisa saksikan, kalau misalnya antum kalkulasikan berapa banyaknya umat Islam yang murtad, yang masuk ke dalam agama Nasrani, yang masuk ke dalam agama Yahudi, itu akan sangat sedikit apabila dibandingkan dengan umat Islam yang masuk kepada jaring-jaring mereka. Terutama mereka anak-anak muda yang mereka menjunjung tinggi akal, anak-anak kuliahan yang menjunjung tinggi akal, dan mereka melemparkan kitabullah serta hadis-hadis Rasul di belakang punggung mereka. Mereka yang banyak masuk ke dalam perangkap orang-orang munafik yang seperti ini. Banyak kita saksikan, ya, yang dimuat di dalam koran-koran, di berita-berita, bagaimana generasi-generasi muda dengan beraninya mereka menjunjung tinggi poster-poster, spanduk-spanduk besar yang bertuliskan Allah atau Tuhan itu membusuk. Ini di Surabaya yang beberapa tahun kemarin mereka menjunjung tinggi poster dengan tulisan besar, Tuhan membusuk. Kemudian di bawahnya ditulis kuliah filsafat Islami. Kuliah filsafat Islami. Diracuni pemikiran mereka oleh orang-orang munafik yang berkedok Islam. Iya. Mereka menginjak-injak harkat martabat Islam. Bahkan pernah kejadian di Jakarta,
Di salah satu universitas, seorang dosen dengan sombongnya dia mengangkat Al-Quran, kemudian dia letakkan di lantai, kemudian dia injak-injak di hadapan muridnya atau mahasiswanya. Dan dia mengatakan ketika diprotes, wahai dosen, wahai Pak, kenapa Anda menginjak-injak kitab suci ini? Dia mengatakan ini kan hanya sekedar tulisan. Sekedar tulisan. Tetapi alhamdulillah di antara banyak mahasiswa yang ada di sana, ada salah seorang mahasiswa yang hati nuraninya masih terikat dengan Islam. Fitrahnya masih murni sehingga dia berani maju. Dia menemui dosen tersebut, menghampiri dosen tersebut. Kemudian dia meminta, wahai Pak, bisakah saya pinjam kartu KTP Anda? Kemudian dikasih. Setelah itu diinjak-injak KTP-nya. Kenapa kau menginjak-injak KTP saya? Kau menghinakan saya, katanya. Ini kan sekedar tulisan, katanya. Dibantah. Ini kan sekedar tulisan. Diam dia. Jadi ini orang-orang yang mengaku diri cendekiawan, orang-orang yang mengaku diri para pemikir Islam, justru mereka lah orang-orang munafik yang berkedok dengan pakaian Islam, yang berkedok dengan kata-kata Islam, yang berkedok dengan slogan-slogan Islam. Dan banyaknya manusia atau kaum muslimin yang tertipu dengan mereka menjadi bukti bahwasanya mereka memang benar-benar lebih berbahaya daripada orang-orang kafir asli. Tokoh-tokoh banyak yang tertipu dengan orang-orang seperti ini. Bahkan pernah kejadian juga di Jakarta. Iya, salah seorang teman saya, karena kita sholat di masjid umum, salah seorang teman saya, dia berdiri melakukan shop ketika sholat berjamaah di samping salah seorang tokoh agama. Dan beliau ini tamatan Mesir, alumni Mesir. Ya. Dan teman saya ini dia mempraktikkan sunnah, yaitu dia dekatkan kakinya, dia tempelkan. Setiap kali dia tempelkan, ditarik kakinya sama tokoh ini. Ditempelkan lagi, teman saya ngeyel juga, ya. Nggak mau dia, nggak mempraktikkan sunnah, didekatkan lagi kakinya, ditarik lagi sama tokoh ini. Ya, semakin dia mendekat, semakin dia pergi orang ini. Akhirnya karena sudah tidak ada tempat lagi untuk lari, tokoh ini, ketika teman saya mendekatkan kakinya, tokoh ini kayak anak kecil, diinjak kaki teman saya. Kayak anak kecil dalam sholat tamatan Mesir, tamatan Al-Azhar. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Kayak anak kecil, karena sudah tidak ada lagi tempat untuk lari, diinjak kaki teman saya. Teman saya bilang sakitnya luar biasa, ditekan kaki teman saya dalam sholat. Subhanallah. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ditegur teman saya. Kenapa kamu bersikap seperti ini, ngejar-ngejar orang, mengganggu, katanya. Teman saya bilang, Pak Ustadz, ini kan sunnah. Antum perhatikan jawabannya. Saya tahu ini sunnah, saya tahu ini sunnah Rasul, tetapi kita bukan di negeri Arab, kita di Indonesia. Jadi seolah-olah Islam itu atau sunnah Rasul itu hanya berlaku di negeri Arab, bukan lagi di negeri Indonesia. Pengaruh daripada pemikiran-pemikiran orang-orang yang mengagungkan akal-akal mereka. Jadi ini dia ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang seperti ini akan senantiasa ada dari satu zaman ke zaman. Dan justru mereka semakin parah. Membuktikan ucapan atau kebenaran ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah datang suatu zaman menggantikan zaman sebelumnya, kecuali zaman yang datang itu akan lebih jelek daripada zaman yang tergantikan itu. Dan ini kita saksikan. Jadi beliau mengatakan di sini bahwasanya an-nifaqul akbar, nifak besar yang mengeluarkan dari Islam adalah apabila seseorang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, menampakkan keislaman akan tetapi di dalam hatinya bercokol yaitu benih-benih kekufuran. Seperti orang-orang yang munafik yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dia nifak besar.
Kemudian pada poin berikutnya beliau menjelaskan tentang nifak kecil. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq." Ada 3 perbuatan apabila dilakukan oleh seseorang maka orang tersebut adalah munafik. Kata para ulama, hadza 'ala at-taghlidh, kata Imam Ahmad, ini hanyalah peringatan, maksudnya bukan munafik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, bukan, akan tetapi ini adalah ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Mana dia yang 3 ini? Idza haddatsa kadzaba, apabila ia bertutur kata maka ia berdusta. Dan memang berbohong itu bukanlah sifat dari seorang mukmin. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, al-mu'min yazni?" Wahai Rasulullah, apakah ada orang mukmin itu berzina? Rasulullah mengatakan, iya, ada orang mukmin berzina. Kemudian beliau ditanya, "Al-mu'min yasrik?" Apakah ada orang mukmin itu yang mencuri wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, iya, ada orang mukmin yang mencuri. Kemudian Rasulullah ditanya, "Al-mu'min yakdzib?" Wahai Rasulullah, apakah ada orang mukmin yang berdusta? Beliau mengatakan tidak ada orang mukmin yang berdusta. Kenapa? Karena kedustaan itu adalah sifat daripada orang munafik, bukan sifat dari orang muslim, bukan sifat dari orang mukmin. Idza haddatsa kadzaba, apabila ia bertutur kata maka ia berdusta. Wa idza tumina khana, apabila ia diberikan amanah maka ia berkhianat. Dan amanah ini adalah syariat Allah yang akan pertama kali hilang dari atas muka bumi. Karena ajaran-ajaran Islam ini akan terhapus satu demi satu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Darasal Islam kama darasa wasyiyut thaw." Islam ini akan luntur sebagaimana lunturnya warna pakaian. Dan yang pertama kali luntur adalah amanah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang pernah saya sampaikan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman akan terdapat masa-masa atau zaman-zaman yang menipu, di mana pada saat itu yu'tamanul khain, orang yang khianat diberikan amanah oleh manusia. Karena amanah sudah dicabut dari atas muka bumi. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila ia berjanji maka ia berdusta. Nah, apabila ada orang yang melakukan salah satu dari 3 perkara ini, maka dia telah melakukan salah satu perbuatan dari orang-orang munafik, akan tetapi ia tidak keluar dari Islam karena munafiknya adalah munafik kecil, atau dalam istilah yang lain disebut dengan an-nifaqul amali. Nifak yang berkaitan dengan amal perbuatan, tidak berkaitan dengan keyakinan atau akidah. Beliau mengatakan, Imam Ahmad, hadza 'ala at-taghlidh. Hadis seperti ini hanyalah peringatan supaya orang tidak melakukan perbuatan seperti ini. Narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Kita meriwayatkannya sebagaimana ia datang dan kita tidak perlu menakwilkannya, mentafsir-tafsirkannya yang menyelisihi zahirnya. Wa qauluhu, kemudian hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tarji'u ba'di kuffaran dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian sepeninggalku, jangan kalian kembali kafir dan tersesat sehingga kalian membunuh satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir kecil, ya. Yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir kecil, bukan kafir besar. Kenapa? Karena di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan membunuh itu bukanlah kekufuran besar. Ya. Jadi intinya Imam Ahmad membawakan hadis-hadis berikut ini menjelaskan bahwa ada di dalam syariat, di dalam ayat Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi SAW ada kata kafir, akan tetapi maksudnya bukan kafir besar, akan tetapi kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa mithlu, begitu pula contoh yang lain hadis Nabi SAW,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima." Apabila ada dua orang muslim yang bertemu dengan menggunakan dua pedangnya, artinya berperang. Yang satunya muslim, yang satunya juga muslim, mereka berdua saling membunuh, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh serta yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Karena mereka menumpahkan darah teman mereka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau orang yang membunuh jelas dia masuk neraka. Sedangkan orang yang membunuh, kenapa dia masuk neraka, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Kana harisan ala qatli sahibih." Karena dia juga berniat untuk membunuh lawannya itu. Akan tetapi dia kurang cepat, kurang tanggas, akhirnya dia lebih dahulu dibunuh. Tetapi di dalam hatinya dia juga berniat untuk membunuh lawannya. Hanya saja dia kurang beruntung, akhirnya dia yang terbunuh. Sehingga dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh serta yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Akan tetapi para ulama mengatakan hadis seperti ini adalah hadis ancaman, dalam artian bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka sebagaimana yang tertera dalam hadis ini, bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Artinya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mithlu, dan contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun." Mencela orang Islam, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka ini maksudnya adalah kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa mithlu, dan contoh lain, man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, yang memanggil saudaranya sesama muslim ya kafir, wahai si kafir. Dia panggil saudaranya padahal saudaranya itu muslim, tetapi dia mengatakan wahai si kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka panggilan tersebut akan kembali kepada salah satu di antara mereka. Apabila yang dipanggil itu benar-benar kafir, maka ucapannya itu jatuh. Akan tetapi apabila yang dipanggil itu bukan orang kafir, artinya dia tidak benar-benar orang kafir, maka panggilan tersebut kembali kepada orang yang memanggilnya. Akan tetapi timbul pertanyaan, apakah orang yang memanggilnya itu kafir, keluar dari Islam? Jawabannya adalah tidak. Yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir kecil. Sekali lagi saya katakan, Imam Ahmad membawakan hadis-hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya ada lafaz kufur, ada lafaz kafir di dalam hadis-hadis Nabi, akan tetapi maksudnya adalah kafir kecil, bukan kafir besar yang mengeluarkan dari Islam. Wa mithlu, dan contoh lain, kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaqqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan kekafiran, yaitu kafir kecil, tabarru'un min nasabin, apabila seseorang mengingkari nasabnya, dia mengingkari ayahnya. Ketika dia dikatakan ini ayahmu, dia mengatakan itu bukan ayahku. Wa indaqqa, meskipun dia hanya bermain-main, itu merupakan kufur kecil, mengingkari nasab. Dia mengatakan itu bukan ibuku, karena malu dia mengatakan itu bukan ibuku. Atau dia melihat ayahnya pengerjaan ayahnya rendahan, status sosial ayahnya kurang berkelas, sedangkan teman-temannya orang-orang yang berkelas, ketika ayahnya datang kepadanya dia mengatakan itu bukan ayahku. Ini termasuk kekufuran kecil, mengingkari nasab dari orang tuanya. Kemudian beliau mengatakan, wa nahwu hadhil ahadits mimma qad sahha wa hufidha. Dan hadis-hadis seperti ini telah banyak yang datang dan semuanya sahih wa hufidha, dan dijaga oleh para ulama hadis. Fa inna nusallimu lahu, hadis-hadis seperti ini harus kita terima. Fa illam wa illam na'lam tafsiraha, meskipun seandainya kita tidak mengetahui penjelasannya, wala natakallamu fiha,
Jangan kita berbicara di dalam hadis-hadis seperti ini apabila kita tidak memiliki ilmu. Wala nujadilu fiha, kita tidak perlu melakukan jidal, perdebatan dalam masalah ini. Wala nufassiru hadhihi al-ahadits illa mithla ma ja'at, dan kita juga tidak perlu menafsirkan hadis-hadis seperti ini dengan tafsiran yang menyelisihi zahirnya. La narudduha illa bi ahaqqa minha, serta kita tidak perlu menolaknya, tidak boleh menolaknya kecuali apabila ada dalil yang lebih kuat daripada hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi. Jadi intinya, di antara kekufuran itu ada kufur besar, kemudian ada kufur kecil. Kemudian kita lanjutkan poin berikutnya, kita usahakan pada malam ini kita habiskan ya. Wal jannatu wan naru makhluqatani, surga dan neraka itu adalah makhluk Allah. Qad khuliqata, dan keduanya telah diciptakan. Artinya pada hari ini surga telah ada. Hari ini surga telah ada. Neraka pun telah ada. Neraka telah ada. Dan ini berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang neraka, wattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat, di dalam bahasa Arab yang namanya uiddat adalah fi'il madhi, artinya telah. Uiddat, telah dipersiapkan, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu telah ada. Neraka itu telah ada. Dan hal ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau mengatakan, dakhaltul jannata fara'aitu qasran, aku telah masuk ke dalam surga dan aku melihat sebuah istana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, istana siapa itu? Maka para malaikat menjawab, itu adalah istana yang telah dipersiapkan bagi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi intinya surga dan neraka itu telah ada dan telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, dakhaltul jannata fara'aitu qasran, aku telah masuk ke dalam surga dan aku melihat sebuah istana. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa ra'aitul kautsara, dan aku melihat al-kautsar. Al-kautsar ini adalah telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua telaga. Telaga yang pertama tempatnya adalah di padang mahsyar. Tempatnya di padang mahsyar, yaitu telaga yang kita sebutkan tadi kemarin pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya airnya lebih putih daripada susu, kemudian lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es, lebih harum daripada kasturi, dan seterusnya. Ini telaga ini letaknya atau terdapat di padang mahsyar. Adapun Al-Kautsar, maka telaga ini juga milik Nabi alaihi salatu wasallam, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Yang dimaksud dengan Kautsar adalah sebuah telaga di dalam surga. Dan telaga Nabi alaihi salatu wasallam yang terdapat di padang mahsyar, sumber airnya berasal dari Al-Kautsar. Sumber airnya berasal dari Al-Kautsar. Nabi SAW mengatakan, wa ra'aitul kautsar, aku telah melihat Kautsar. Dan Kautsar ini berada di dalam surga. Artinya surga itu telah ada. Surga itu telah ada. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu telah ada, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wattala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha kadza, dan sungguh aku telah melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah begini dan begini. Itu maksudnya kadza, begini dan begini. Wattala'tu fin nar, dan aku juga melihat neraka, fara'aitu kadza wa kadza, maka aku melihat begini dan begini. Intinya surga dan neraka itu telah ada.
Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa, barang siapa yang berkeyakinan atau berpendapat bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan oleh Allah, sebagaimana pendapat orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan surga dan neraka itu belum ada, fahuwa mukadzibun bil Quran, maka orang yang seperti ini dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran wa ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendustakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan aku berpendapat bahwasanya orang seperti itu dia tidak beriman kepada surga dan neraka. Jadi menurut Imam Ahmad, orang yang tidak beriman bahwasanya surga dan neraka telah ada, maka hakikatnya orang tersebut dia belum beriman kepada surga dan neraka. Barang siapa yang tidak beriman kepada surga dan neraka, maka dia telah beriman atau dia telah mengingkari salah satu poin daripada rukun iman terhadap hari akhir, dan rukun imannya terhadap hari akhir tidak sah. Barang siapa yang rukun imannya terhadap hari akhir tidak sah, maka semua rukun imannya ikut tidak sah. Para ulama mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan oleh Allah pada saat ini. Ini waktu Isya sudah masuk ya? Sudah masuk? Baik. Nanti kita ambil satu poin, jadi saya usahakan cepat saja ini jadi pembahasannya, karena sering kita bahas. Saya singkat saja karena nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk antum ya. Sudah disediakan hadiahnya oleh panitia sekitar 8 hadiah kata beliau. Jadi ada beberapa pertanyaan saya akan sampaikan, dan pertanyaan ini berkaitan dengan kajian kita tentang kitab Ushulus Sunnah dari yang pertama sampai yang terakhir ini, sampai malam ini. Ya. Akan terlihat siapa di antara antum yang mencatat, atau misalnya dia tidak mencatat tetapi dia menghafal, dan siapa di antara antum yang tidur pas kajian akan terlihat insyaallah ya. Jadi wallahu taala alam. Kita lanjutkan nanti setelah salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita lanjutkan poin yang terakhir dari kitab Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan, wa man mata min ahli al-qiblati muwahhida, dan barang siapa yang mati dari ahlul qiblah. Kemarin saya sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan ahlul qiblah, yaitu orang Islam. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shalla salatana, siapa yang melakukan salat seperti salat kita, wastaqbala qiblatana, dan dia menghadap kiblah kita, wa akala dhabihatana, dan dia memakan sembelihan kita, fa fadzakal muslim, maka itulah yang dimaksud dengan orang Islam. Jadi ahlul qiblah di sini adalah ahlul qiblah di sini maksudnya adalah seorang muslim. Wa man mata min ahli al-qiblati muwahhidan, siapa yang mati Jadi beliau Al-Imam Ahmad pada poin yang terakhir beliau mengatakan, wa man mata min ahli al-qiblati muwahhida, dan barang siapa yang mati meninggal dunia dari ahlul qiblah muwahhida dalam keadaan bertauhid, yusalla alaihi, maka kita salatkan jenazahnya, wa yustaghfaru lahu, dan kita mintakan dia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhjabu anhu al-istighfar, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya dia tidak berhak untuk dimintakan ampunan, tidak boleh. Wala tutraku salatu alaihi li dhanbin adznabahu, dan tidak boleh kita meninggalkan salat, artinya tidak boleh kita meninggalkan salat jenazah terhadapnya
gara-gara dosa yang ia lakukan, sagiran kana au kabiran, entah itu dosa kecil maupun dosa besar, amruhu ila Allah Ta'ala, karena urusannya mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hakikatnya dalam masalah dosa besar, kemarin saya telah jelaskan, ada perincian di antara para ulama. Para ulama menyebutkan, apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar, seperti dia berzina kemudian dia mati, atau dia mati bunuh diri, maka di sini kita lihat, apabila orang yang akan sholat itu adalah seorang tokoh yang dia disegani oleh masyarakat, maka pada saat ini jangan dia sholat. Jangan dia mensolati orang yang mati tersebut apabila orang yang mati tersebut melakukan dosa besar. Kenapa? Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang lain. Biar orang-orang yang lain berkata, wah kita nggak berani melakukan dosa ini, karena kalau kita melakukan dosa itu terus mati, kita nggak disolatkan sama Pak Kiai misalnya. Karena seperti yang saya katakan, disolatkan sama seorang tokoh itu suatu kehormatan. Ya. Makanya para ulama mengatakan tidak perlu disolatkan kalau misalnya itu adalah seorang tokoh. Akan tapi kalau kita orang-orang biasa, level-level kita ini ya solatlah, cari pahala. Ya. Besar 2 qirat. 2 qirat itu adalah pahala seperti 2 gunung Uhud. Ya. Jadi kalau tokoh boleh dia tidak mensolatkan jenazah tersebut, yaitu jenazah yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar. Adapun kalau level-level kita, maka mari kita solat karena pahalanya sangat besar. Kemudian beliau mengatakan akhirur risalah, akhir dari risalah ini. Walhamdulillahi wahdah, segala puji hanya milik Allah semata. Wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa sallama taslima, dan salawat Allah atas nabinya Muhammad dan juga kepada alihi, keluarganya. Antum perhatikan di sini sebagai faedah, kata-kata alihi kalau diiringi dengan kata wa alihi wa sahbihi, ada juga kata sahbihi, maka maksud alihi itu adalah keluarga. Maksud kata alihi itu adalah keluarga apabila setelahnya ada kata wa sahbihi. Ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, berarti alihi di sini maksudnya keluarga. Akan tetapi di sini tidak ada kata sahbihi, maka di sini alihi bukan artinya keluarga, tetapi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, baik dari kalangan keluarga beliau maupun sahabat-sahabat beliau. Ya, jelas ya. Baik. Jadi inilah dia akhir daripada risalah singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini antum bisa ambil faedahnya, ambil manfaatnya, dan apabila itu berbentuk perintah dari agama kita, maka mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Apabila itu berbentuk larangan dari agama kita, maka mari kita tinggalkan. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, maka saya mohon maaf. Dan apabila ada yang benar, maka itu semata-mata datangnya dari Allah, dan itu yang saya harapkan. Dan apa yang salah, maka itu datang dari syaitan dan dari saya pribadi, disebabkan karena keterbatasan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan ya. Tapi sebelumnya dari antum ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan bertanya. Is'alu qabla an tus'al, bertanyalah sebelum Anda ditanya. Fadhal. Adapun penghuninya maka belum ada. Penghuninya maka belum ada. Hanya saja Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sering menyebutkan bahwasanya beliau mendengar suara seperti suara sandalnya Bilal, hanya itu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Abu Bakar di surga. Adapun penghuninya wallahu taala alam belum ada, tetapi telah ada surga. Yang menghuninya sekarang tentunya adalah bidadari-bidadari itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa hurun 'ain, yaitu bidadari-bidadari yang cantik jelita. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, apabila salah seorang dari bidadari tersebut menyingkap betisnya,
maka kita tidak butuh menyingkap betisnya, maka kita tidak butuh kepada cahaya matahari. Cukup cahaya betisnya yang menyinari. Subhanallah. Luar biasa. Surga, ikhwani fiddin, surga. Ya. Surga ini murah-murah, mudah-mudah susah gitu. Apalagi saya akan bacakan di sini satu hadis ya, sebagai menunjukkan bahwasanya surga itu meskipun dia mudah, dalam artian mudah didapatkan, kita hanya cukup beribadah kepada Allah, tidak perlu bayar, ya. Akan tetapi juga susah, dalam artian banyak rintangan dan cobaan. Di sini ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril." Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan surga, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah dan lihatlah kepada surga yang aku ciptakan ini. Lihat. Fanazara ilaiha, kemudian Jibril pun pergi dan melihat surga itu. Thumma jaa, kemudian dia kembali menghadap Allah dan dia mengatakan, "Ay Rabbi wa izzatik." Wahai Tuhanku, demi kejayaanmu, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada seorang makhluk pun yang mendengar tentang surgamu ini, kenikmatannya, kecuali pasti dia bermimpi-mimpi untuk memasukinya. Karena indah sekali ini surga yang kau ciptakan ini. Akhirnya, thumma haffaha bil makarih. Kemudian setelah itu, Allah taburkan rintangan-rintangan di jalan surga. Di jalan menuju surga, Allah letakkan rintangan, berbagai macam rintangan. Kemudian Allah katakan, "Tsumma qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha." Sekarang wahai Jibril, sudah pergi ke sana, lihat lagi. Coba cek dia lagi. Fa dhahaba fa nadhara ilaiha. Jibril pun pergi dan melihatnya. Kemudian dia balik, Jibril datang menghadap Allah, kemudian dia berkata, "Ay Rabbi wa izzatik." Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Saya khawatir jangan-jangan tidak ada orang yang mampu masuk sekarang. Kenapa? Karena susah, banyak sekali rintangannya. Jadi surga itu meskipun dia mudah dalam artian kita tidak perlu bayar dengan harta, akan tapi dia juga susah. Karena banyak godaan, banyak syahwat. Jadi sekali lagi di sana terdapat bidadari-bidadari yang cantik jelita. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Fadhal. Taib. Hujan, apakah sunnahnya sholat jama'? Memang disunnahkan untuk sholat jama'. Akan tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ingin menjama' maka langsung dijama'. Dalam artian selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, maka bangun. Dan salah satu iqamat, langsung qamat gitu. Ya, langsung. Karena ini ada khilaf di antara para ulama seperti yang saya jelaskan tadi. Mayoritas ulama mengatakan jama' itu memiliki beberapa syarat. Di antara syaratnya kita menjama' salat, menjama' dua salat, yaitu harus dia nyambung. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat yang pertama ini juga yang dipegang oleh Imam Ahmad, penulis kitab ini, bahwasanya harus disambung. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, bangun. Atau kalau misalnya antum mau pisah, ya pisah tetapi dengan jarak jangan terlalu lama. Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu bangun. Ya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan boleh meskipun tidak disambung karena tidak ada dalil. Tetapi pendapat yang lebih hati-hati dalam masalah ini adalah sebaiknya apabila kita ingin menjamak maka disambung langsung. Jangan dipisahkan dengan zikir yang panjang seperti yang kita lakukan tadi. Memang sunnah apabila turun hujan itu disunnahkan untuk menjamak. Bahkan azannya pun dirubah. Azannya pun dirubah. Kalau turun hujan itu azannya berubah. Sallu fi rihalikum, dalam hadis sahih. Jadi Rasulullah ketika turun hujan, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk merubah bunyi azan. Ya, sallu fi rihalikum. Kalian yang masih di rumah ya salat saja di rumah. Gitu artinya. Karena
hujan besar itu adalah salah satu uzur untuk tidak salat berjamaah. Wallahu taala a'lam. Apakah ada keistimewaan atau tambahan pahala bagi orang yang salat di masjid berbasis sunnah daripada masjid umum? Dari sisi tempat tidak ada. Dari sisi tempat tidak ada. Yang ada keutamaannya itu hanya 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan kalian sengaja melakukan perjalanan jauh menuju tempat-tempat untuk beribadah di sana kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Aqsa, wa Masjidil Nabawi, kemudian Masjid Al-Haram. Ya tidak boleh. Karena saya kemarin dikasih tahu oleh salah seorang jamaah, ada sebagian orang dia berdoa ke masjid ini karena dianggap barokah di sana. Ini tidak ada, tidak ada. Menentukan atau menetapkan suatu keutamaan bagi suatu tempat itu membutuhkan dalil. Akan tetapi kenapa kita harus atau kenapa kita lebih baik mencari masjid sunnah? Karena rata-rata masjid yang tidak mengenal sunnah itu solatnya tumak-ninahnya itu hilang. Tumak-ninahnya hilang. Dan kita ingin melakukan solat secara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di tempat yang tidak diajarkan sunnah, kita tidak bisa melihat bagaimana tata cara orang sholat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi. Bisa jadi antum datang ke sini, antum melihat kok begini takbirnya orang ini. Akhirnya antum nanya, gimana? Kenapa ini takbirnya? Inilah yang sunnah. Akhirnya antum dapat ilmu. Ya. Dari sisi keutamaan tempat tidak ada. Akan tetapi sini kita melihat maslahat dan mafsadatnya. Terutama sholat tarawih ya. Sebagian orang melakukan sholat tarawih 23 rakaat. Sebagian melakukan 11 rakaat. Meskipun kita tidak perlu saling menyalahkan dalam masalah ini. Yang 23 silahkan, yang 11 rakaat juga silahkan. Bahkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan bahwasanya hadisnya yang sahih adalah 11 rakaat sholat tarawih itu. Adapun 23 hadisnya dhaif, tetapi beliau mengatakan saya tidak berani membid'ahkannya. Saya tidak berani. Ya, tidak perlu mengeluarkan urat leher dalam masalah ini. Jadi salat tarawih 23 11 rakaat. Biasanya orang-orang yang sudah mengaji mereka melakukan salat tarawih 11 rakaat. Orang yang belum mengaji biasanya 23 rakaat. Tetapi antum bandingkan, biasanya 23 lebih cepat selesainya. Kenapa? Salatnya itu, salat tarawihnya itu salat kayak busway gitu, ngebut ya. Bahkan Fatihahnya satu nafas. Fatihahnya satu nafas. Semakin cepat maka dia adalah imam idola ya, favorit. Jadi ini yang kita perhatikan, tumak-ninah ini. Dan tumak-ninah itu adalah rukun salat. Siapa yang tidak tumak-ninah di dalam salatnya maka tidak sah salatnya. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam duduk bersama para sahabat di masjid, kemudian ada orang yang datang, kemudian orang ini salat. Selesai orang itu sholat, dia datang kepada Nabi, menghampiri Nabi, dia mengatakan Assalamualaikum. Maka Nabi mengatakan Waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah mengatakan Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau lakukan sholat lagi karena engkau belum sholat. Padahal orang ini baru selesai sholat. Kemudian orang itu kembali, dia melakukan sholat. Datang dia kepada Nabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang lagi sholatmu karena engkau belum sholat. Akhirnya setelah 3 kali dia mengatakan, Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan selain seperti ini. Aku tidak bisa melakukan yang lebih baik lagi. Maka Nabi mengatakan, apabila engkau salat, maka hadaplah kiblah, kemudian engkau takbir, kemudian bacalah Fatihah, kemudian bacalah ayat yang engkau hafal, kemudian engkau ruku'lah, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah sampai engkau benar-benar tumaninah di dalam ruku'. Kemudian thummarfa' hatta tatma'inna rafi'an. Kemudian bangunlah dari rukukmu yaitu i'tidal sampai engkau benar-benar tumaninah di dalam i'tidalmu. Tumaninah ini adalah rukun salat. Ini yang kita cari di masjid-masjid sunnah. Ya. Wallahu taala alam. Ketika di alam kubur seseorang ditanya tentang Tuhannya, agamanya, dan ditanya tentang seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nabinya, mohon penjelasan. Iya. Ini yang disebut dengan fitnatu al-qabr, fitnah kubur. Fitnah kubur
yaitu apabila seseorang dimakamkan, dimasukkan ke liang lahat, kemudian dia sudah orang-orang yang mengantarkannya pulang, maka datang kepadanya dua malaikat, kemudian mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Apabila dia orang beriman, dia akan mengatakan, "Rabbi Allah," Tuhanku adalah Allah. Apabila dia adalah orang yang tidak beriman atau orang munafik, dia akan mengatakan, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku tidak tahu. Dahulu di dunia aku mendengar orang mengatakan ini, aku pun ikut-ikutan. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Orang beriman mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dia ditanya, wa ma dinuka? Apa agamamu? Orang beriman akan mengatakan dinul Islam. Jadi ini adalah jawabannya tergantung pada amal perbuatan kita di dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menguburkan seseorang, maka beliau berdiri, kemudian beliau berkata, "Istaghfiru li akhikum." Mintakanlah ampunan bagi saudara kita yang baru dikubur ini. "Was'alu lahu tathbit." Dan mintakanlah baginya ketetapan. Fa innahu al-ana yus'al. Karena saat ini sebentar lagi dia akan ditanya oleh dua malaikat. Ini disebut dengan fitnah kubur, dan ini ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau suara imamnya kecil, apakah harus baca? Maksudnya kecil di sini solat zuhur asar gitu. Solat zuhur asar. Kalau misalnya solat zuhur asar, maka wajib makmum baca. Begitu pula pada solat maghrib, solat isya, wajib kita baca Fatihah menurut kesepakatan ulama, yaitu di rakaat yang imam tidak keras suaranya. Salat maghrib di rakaat yang ketiga wajib kita baca Fatihah sebagai makmum. Kemudian salat isya di rakaat yang ketiga dan keempat wajib kita baca Fatihah sebagai makmum. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Yang mereka khilaf adalah ketika imam suaranya terdengar. Itu yang mereka khilaf. Ya. Wallahu taala alam. Bagaimana kalau ada orang yang beribadah dan dia sudah niat untuk Allah tapi sulit? Apakah ibadahnya diterima? Dia sudah niatkan untuk Allah. Insya Allah kita mujahadah ya kawan. Kita berusaha untuk mengikhlaskan niat ini. Dan memang masalah ikhlas ini adalah masalah yang susah. Apalagi kita, kelas-kelas kita yang ada pada zaman ini, kesolehan kita itu masih kelas minim, ketakwaan kita masih kelas rendah, kemudian ilmu kita masih sangat sedikit. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri salah seorang tabi'in yang bahkan Imam Syafi'i mengambil ilmu kepadanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Aku tidak pernah mengobati atau memperbaiki sesuatu yang lebih susah untuk aku perbaiki daripada niatku. Ini imam. Jadi selalu kita mujahadah, selalu kita berusaha untuk ikhlas. Apabila kita sudah berusaha, kemudian datang insyaallah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, dan insyaallah Allah akan mengampuni kita dan memberikan kepada kita ganjaran sesuai dengan ibadah kita. Wallahu taala alam. Bagaimana apabila imam itu batal, kemudian yang di belakangnya maju, apakah harus mengulang surat Al-Fatihah? Tentu tidak. Tentu tidak. Langsung saja baca lanjutannya. Ya, tidak perlu lagi diulang-ulang. Wallahu taala alam. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Giliran saya bertanya. Salat tarawih pelaksanaannya kalau masjid biasa ada habis bisa apa? Ada lagi masalah pelaksanaan tarawih. Iya. Ada pelaksanaan sudah habis bisa, ada lagi pelaksanaan tengah malam. Baik. Pertanyaannya di sini adalah salat tarawih, sebagian orang melakukannya tengah malam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Qiyam Ramadan. Beliau menulis kitab khusus dalam masalah ini tentang salat tarawih. Beliau menjelaskan mana yang lebih afdal, salat tarawih setelah Isya ataukah salat tarawih di tengah malam. Beliau mengatakan di sini ada perinciannya. Apabila dua-duanya sama-sama berjamaah, maksudnya setelah Isya itu dilakukan secara berjamaah dan di tengah malam dilakukan secara berjamaah, maka yang lebih afdal adalah di tengah malam. Kenapa? Karena di sana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Akan tetapi apabila setelah Isya itu dilakukan secara berjamaah, sedangkan di tengah malam itu sendiri-sendiri, maka lebih afdal setelah Isya. Kenapa? Pahala jamaah di sini. Wallahu taala. Apakah
ucapan azan as-salatu khairum minan naum dipakai azan subuh yang pertama ataukah yang kedua? Kalau dipakai untuk azan yang kedua boleh tidak? Khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan as-salatu khairum minan naum ini di azan yang kedua. Di azan yang kedua. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, bainal adzanaini salatun, di antara dua azan itu terdapat salat. Di antara dua azan terdapat salat. Jadi Nabi yang dimaksud dengan dua azan di sini adalah azan dan iqamat. Nabi menyebut iqamat itu sebagai azan karena setiap orang selesai azan kita ada di sana salat sunnat qabliyah, ya. Sunnat qabliyah. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini, mereka sepakat ulama itu bahwasanya azan itu dua kali. Cuman mereka berbeda. Azan pertama itu apakah azan khusus ataukah azan yang biasa ini? Ya. Karena Syekh Utsaimin mengartikan bahwasanya iqamat itu adalah azan juga. Di dalam bahasa iqamat itu juga disebut dengan azan. Karena Nabi SAW mengatakan bainal adzanaini, di antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamat, di sana ada salat sunnah. Jadi di sini Rasulullah menyebut iqamat itu sebagai azan. Berarti azan yang pertama itu adalah azan biasa ini, sedangkan azan kedua itu adalah iqamat ini, kata beliau. Ya, jelas ini. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan azan pertama itu beda dengan azan yang kedua. Berdasarkan hadis Nabi SAW itu memiliki dua tukang azan. Yang pertama Bilal dan yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan dia buta. Rasulullah mengatakan, jangan kalian tertipu dengan azannya Bilal, karena dia azan sebelum terbit fajar. Ini beliau ucapkan ketika pada bulan Ramadan. Jadi jangan kalian, silahkan, masih boleh kalian makan sahur meskipun kalian mendengar azan Bilal, karena Bilal itu dia azan sebelum terbit fajar. Tetapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum sudah azan, berhenti. Kenapa? Karena Abdullah bin Ummi Maktum azannya setelah masuk fajar. Jadi dua kali azannya, ya. Jadi mereka sepakat bahwa azan as-salatu khairum minan naum itu tempatnya di azan yang pertama. Cuman mereka beda mana yang dimaksud dengan azan pertama, itu saja bedanya. Wallahu ta'ala a'lam. Enggak perlu saling mensalahkan dalam masalah ini. Meskipun saya pribadi tentunya lebih condong kepada pendapat Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, karena ini mantuk, artinya langsung diucapkan oleh Nabi. Sedangkan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hanya mafhum, diambil dari sisi pemahaman dari dalil tersebut. Dan disebutkan di dalam kaidah apabila antum belajar usul fikih bahwasanya al-mantuq muqaddamun 'alal mafhum. Sesuatu yang diucapkan langsung itu lebih didahulukan daripada sekedar diambil kesimpulannya. Wallahu taala alam. Saya kira saya cukupkan sampai di sini ya pertanyaannya. Karena saya juga punya pertanyaan nih, ya. Sebelumnya di sini ada penghargaan untuk Bapak ini. Siapa nama antum, Pak? Antum? Ya. Bapak Bukhari, karena Masya Allah beliau sudah maaf lanjut usia tapi masih semangat, ya. Semangat. Dan ini yang disebut Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan kuat di sini bukan kuat fisik akan tapi kuat iman. Karena banyak orang, ya, yang sanggup dia mengangkat barbel itu bertonton, atau jangan bertonton, terlalu berat. berkilo-kilo dia sanggup mengangkat besi yang berat itu sampai diadakan lomba. Tetapi untuk mengangkat sejadahnya ke masjid dia tidak sanggup. Berat. Kenapa? Karena lemah dalam masalah iman. Subhanallah. Semoga antum tetap diberikan istiqamah. Tolong antum sampaikan ya kepada Bapak. Ya. Satu lagi Bapak, tadi ada yang Bapak yang ngomong sama Abu Salma, siapa tuh? Oh, silakan antum ini ya. Untuk beliau, tadi beliau hadir tapi pulang dulu. Ini tanpa pertanyaan, ini penghargaan ya untuk orang-orang yang berjiwa muda. Pertanyaan yang pertama, antum angkat tangan setelah antum yakin bisa jawab ya. Karena waktu kita ini. Sebutkan siapa nama-nama khalifah yang menyiksa
Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan memaksa beliau untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Santri tidak boleh jawab. Santri tidak boleh jawab. Ini untuk para jamaah. Ya. Silakan Pak. Ada mic nggak? Nggak ada ya? Tidak ada. Oh, siapa? Al-Ma'mun terus? Al-Mutawakkil terus? Al-Wasik. Masih ada yang keliru Pak ya. Ada yang lain? Baik, antum? Al-Ma'mun terus? Al-Mu'tasim terus? Al-Wathiq. Baik, ahsant. Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian yang terakhir adalah Al-Wathiq. Adapun yang membebaskan beliau adalah Al-Mutawakkil, karena Al-Mutawakkil ini adalah khalifah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. Fadhal. Allah yubarik fik, insyaallah. Pertanyaan yang kedua, siapa nama teman yang ikut tegar membela sunnah Rasul alaihi salatu wasalam yang menemani Imam Ahmad ibn Hanbal pada zaman fitnah? Baik. Siapa? Muhammad Nuh. Antum? Muhammad bin Nuh. Baik. Antum orang Arab itu dia ketat dalam masalah bin ya. Kita kalau ujian itu sampai kita nyebutkan nama ayah sama nama kakek. Kalau nama ayah saja tidak diterima. Harus ada nama ayah sama kakek. Bin-binnya itu mereka ketat. Kalau Muhammad Nuh saya tidak tahu siapa dia. Allah taala alam. Pertanyaan berikutnya, kalau nyebut dalil kayak antum tidak sanggup ya. Kalau nyebut dalil, jelaskan hukum orang yang meninggalkan salat, apakah dia kafir ataukah tidak, secara terperinci. Fadhal. Pertama, dia tidak dinyatakan kafir jika dia menolak bahwa sholat itu wajib. Kalau dia menolak sholat itu wajib, hukumnya dia kenapa? Apa hukumnya? Dia dikatakan kafir walaupun dia mengerjakannya. Taib, terus? Dia tidak dikatakan kafir jika dia meninggalkannya secara kontinu, tapi dia meyakini bahwa sholat itu wajib. Taib. Taib. Tidak apa-apa ya. Sebenarnya yang kedua itu ada khilaf ya tentunya. Tidak dijelaskan khilafnya, tetapi beliau langsung mengambil pendapat yang menurut beliau kuat, insyaallah. Karena beliau adalah seorang mujtahid insyaallah ya. Baik, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya, siapakah ya atau apakah tanda hari kiamat besar yang pertama? Baik, antum? Angkat tangan antum. Yang sudah jawab tidak boleh lagi ya. Jangan memonopoli. Ya. Fadhal. Keluarnya Imam Mahdi. Adapun Dajjal itu setelah keluarnya Imam Mahdi. Baik. Silakan. Tinggal 2 hadiah ya. Yang belum jawab silakan. Sebutkan
atau jelaskan apa yang harus dilakukan oleh orang yang diganggu atau yang didatangi oleh seorang pencuri, atau ketika dia berhadapan dengan seorang khawarij yang mengganggunya. Baik, fadhal. Melawannya tapi baik. Dilawan di tempat, meskipun dia mati di tempat, kalau memang dia tidak mau kabur, kalau sampai mati tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dia kabur kemudian milih pergi, maka tidak boleh dikejar. Baik. Fadhal. Yang terakhir, ini pertanyaan paling susah ya. Bacakan doa untuk meminta perlindungan dari fitnah Dajjal yang dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Fadhal. Harus jelas ya doanya. Saya belum pernah dengar doa ini. Saya belum pernah dengar doa ini. Sepertinya itu dicetak di mana tuh saya nggak tahu. Ayo Baik, ahsan. Ya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik. Jadi dengan berakhirnya tanya jawab kita wa iyyakum. Baik. Allah yubarik fik. Berakhir juga kajian kita daurah kitab ini. Sekali lagi saya harapkan semoga antum bisa mengambil manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.